Halo semuanya, kembali lagi di channel kesayangan kalian, For Car Garage, channel yang bahas tentang jual beli mobil bekas di daerah Mojokerto. Oke, sebelum itu kita pakai kacamata dulu. Nah, di konten kali ini kita akan mencoba performa Toyota Fortuner ini di daerah tanjakan ya, tanjakan cari yang sedikit agak curam. Akankah dia mengeluarkan tenaga yang cukup besar atau effort yang lebih untuk melibas tanjakan tersebut, atau ternyata dia masih santai-santai aja, atau memang performanya masih oke. Makanya ikuti terus vlog perjalanan kita kali ini agar kalian bisa menyimpulkan sendiri lah gimana performa dari mobil ini, Toyota Fortuner facelift G tahun 2011 akhir. Oke, ikutin terus ya. Sekarang kita akan menuju ke daerah mana ini namanya, Wonosalam ya. Wonosalam itu tetap di daerah Mojokerto, perbatasan dengan Jombang lebih tepatnya. Wonosalam itu udah masuk Jombang ya, ternyata. Paruan, Mojokerto, Jombang. Oh iya, ada yang masih Mojokerto, ada yang masih Jombang. Nah, emang terkenal akan durennya ya, dan juga yang masih berbentuk alas. Tentunya untuk medannya pasti sedikit banyak ada tanjakan dan juga turunannya. Makanya kita akan mencoba performa mobil ini di daerah tersebut. Sekarang kita udah di jalan nih, udah mulai naik dikit, juga mengecil untuk kontur jalannya. Untuk medannya sih lumayan cukup bergelombang. Nah, untuk profil bannya sendiri kita kan pakai AT, jadi ya masih lumayan kerasa ya untuk medan yang agak bergelombang ini. Sebenarnya lebih enaknya kalau medan-medan yang agak kurang rata seperti ini pakai HT kadangnya. Kita pakai profil bawaan HT, it's okay, tidak masalah. Namun merek-mereknya ini kan kita pakai Michelin, jadi yang kualitasnya masih sangat bagus sekali, jadi nggak begitu masalah meskipun jalannya akan sedikit nggak rata. Nah, sekarang kita udah masuki kawasan Alas ya. alas atau hutan. Tentunya ini dilindungi oleh pemerintah ya, jadi Ternyata ini bukan punya Mojokerto ya. nggak bisa sembarangan. Punya Pasuruan. Oh iya. Alas Mojokerto cuma hanya direkam lagi sama Dawar aja. Tapi yang pasti kan di bawah naungan pemerintah, Iya. dikelola sama pemerintah. Jadi kita nggak bisa sembarangan, dalam arti mengambil kekayaan alam di sekitar sini tanpa seizin dari pihak yang berwenang. Iya, benar. Meskipun warga lokal sini umumnya sih pekerjaannya juga mencari hasil alam di daerah sini sih, termasuk kayak duren gitu. Nanti kita lihat aja di daerah sana apakah udah mulai banyak yang panen atau masih belum. Harusnya kalau di bulan-bulan akhir tahun seperti ini musim durian udah mulai banyak ya harusnya, karena Wonosalam ini cukup terkenal untuk penjualannya, baik lokalan maupun mancanegara, untuk hasil durian ya. Jadi lumayan lah untuk rasa, dari rasa dan
Dari base camp kira-kira berapa lama perjalanan? Kalau dari base camp atau rumah kurang lebih harusnya kalau nyantai seperti ini 30 sampai 40 menit. Enggak sampai mau. Dekat ya? Dekat. Memang base camp atau rumah kita daerahnya dekat sama Wonosalam. Apa juga dekat sih. Ini nanti di depan pas ada apa namanya jalan yang agak lebih sedikit diterjal lagi, nggak enak. Kita sekaligus coba rasakan gimana pakai sebuah Toyota Fortuner ini dengan kondisi full standar ya, dalam arti velgnya masih Standar. ukuran ori dan juga profil bannya nggak kita rubah sama sekali atau kita gedein sama sekali nggak. Meskipun bannya masih baru, namun kita nggak merubah ukuran, jadi tetap sesuai Standar. standarnya ya. Makanya kita akan mencoba merasakan sedikit performanya. Untuk saat ini sih memang SUV leather frame ya kayak gini sih. Ya agak. Mungkin Kalau kalian tanya empuk ya nggak begitu enak banget memang. Kalau ngomongin bandinginnya sama Innova ya, kita harus jujur, Innova memang masih lebih enak kalau masalah suspensi atau bandingannya. Nah, SUV leather frame ini cocok untuk medan-medan yang berat Ya, depannya. tapi mobil ini shockbreakernya yang belakangan udah diupgrade ya? Jadi nggak begitu terasa limbungnya, jadi masih sedikit anteng nih. Nah, kalau kalian lihat di video nggak begitu goyang kanan kiri karena kita udah upgrade bagian shockbreaker belakang, minimalisir limbung lah. Dan kalau memang yang bawaan belum upgradean harusnya sih lebih limbung dari ini ya, harusnya. Ini ternyata masih banyak yang habis. Sengaja dibakar atau gimana ini? Pada rontok semua. Kayaknya udah kemarau ya. Gugur. Bisa cuman Nggak musim kemarau memang. anginnya kan agak sedikit ekstrim mungkin ya. Iya. Lebih tepatnya sekarang nggak jelas musimnya di Indonesia ini. Kalau menurut ramalan cuaca BMKG. atau BMKG harusnya bulan-bulan akhir tahun ini memasuki musim hujan, Ya. tapi ternyata masih panas. Mungkin namanya udah penghujung zaman. Akhir tahun. Penghujung zaman. Ini masih kawasan Jatirejo apa udah? Masih Jatirejo, nanti Oh. ada tulisannya perbatasan. Kalau memasuki apa namanya pemukiman setelah deretan alas ini, dia harusnya dia udah masuk Wonosalam. Kalau kalian tahu pernah main-main di daerah Mojokerto, ada bukit namanya Watu Jengger itu di seberang sana. Yang lagi viral ini. Lagi viral itu, nah, itu bukitnya ada di seberang. Jalannya lumayan gak enak kalau ke daerah Watu Jengger, memasuki desa yang namanya Desa Jembul. Waduh, ini jalannya udah mulai ini. Untungnya sih kita pakai mobil tinggi ya. Iya. Jadi masuk lumayan ke samping jalan sini masih oke. Tahu kalau kita tadi pakai mobil kecil. Ya, udah pada kering semua ini, kenapa ya? Oh, udah siap panen ini. Mungkin yang dibakar itu udah siap ditebang atau dipanen ya. Bisa jadi. Ini ternyata habis ditebang nih. Iya. Dan
licin jalannya. Terus kalian nanti akan coba menghabiskan alas Wonosalam ini. Turunnya kita akan coba ke daerah Mojagung bisa. Oh, Bang agak sedikit muter namun lumayan jauh sih kalau dari sini. Makanya kita akan coba sekalian turunnya nggak lewat sini lagi, kita akan coba keluar lewat Mojagung. tembus patung bambu itu ya. Ya, pertigaan. Bukan, sorry. Bukan. Nanti kita akan keluar di pertigaan terminal. Oh. Ya, Di situ. Sekaligus di dekat sana nanti akan ada tempat makan. Nggak tahu apakah sekarang masih buka atau memang sudah tutup. Soalnya lumayan enak untuk masakannya. Namanya apa? Kandang sapi, kansa. Semi tempat wisata juga. Tapi untuk nama tempatnya memang kandang sapi. Jadi bukan kita akan melihat kandang sapi ya, bukan, itu memang nama tempat wisatanya. Terus di sana juga ada restonya, semacam resto yang memberikan menu-menu makanan ya lumayan lengkap sih. Untuk masakannya kita pernah ke sana dan lumayan enak, makanya kita akan coba sekalian ke sana kalau memang masih buka. Udah mulai masuk hutannya. Nah, jalannya memang nggak rata, nggak terlalu parah, karena memang dibikin seperti ini. Kalau jalannya terlalu halus juga bahaya, kalau hujan pasti rawan licin dan membahayakan pengendara. Memang harusnya gitu, kalau di daerah pegunungan itu nggak boleh terlalu rata sebenarnya. terlena. Justru bahaya. Kalau buat naik sih mungkin it's okay, kalau turun yang bahaya kalau terlalu enak atau terlalu rata. Sama halnya kayak di Cangar, Sehabis di aspal gitu ya. nah, terlalu halus sebenarnya. Jadi untuk yang turun itu yang semakin membahayakan driver. Jadi banyak juga yang remblong dan sebagainya. Sebenarnya tetap ada kontur-kontur yang terjal sedikit supaya untuk turunannya tenaganya nggak terlalu besar, jadi lebih aman. Jangan itu sekarang kan sekaligus ada pelebaran juga, jalannya sekarang udah rata banget, itu bahaya sih, semakin buat orang lupa nanti terlalu kenceng apa gimana. Sebenarnya kita pengen banget masih cari waktu sih jalan-jalan naik mobil leather frame seperti ini tuh ke daerah Bromo. Nah itu hasil alam Warlok sini. Memang kerjanya memang kayak gitu. Ayo lanjut, kita sebenarnya pengen jalan-jalannya ke Bromo, namun masih cari waktu juga. Cari spare budget yang lebih ya, semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Ya, bisa cepat realisasi konten kita jalan-jalan ke Bromo. Kalau ada rekomendasi masukan dari kalian, oke, silahkan tulis di kolom komentar. Enaknya jalan kemana, naik sebuah mobil SUV khususnya leather frame, SUV yang leather frame ya, kayak Pajero, Fortuner, Nissan Terra, Mitsubishi Isuzu UX, Chevrolet Trailblazer dan lain sebagainya. Oh iya, udah Palisade mungkin ya. Ya paling sih. Naiknya nggak begitu kerasa ya, masih belum ada yang curam sih untuk tanjakannya, masih biasa-biasa.
tenaganya masih belum terasa, masih nyantai nih mobilnya. Buat papasan jalan utamanya ini tergolong Sempit ya. sempit. Nggak tahu nih kalau ada apa namanya truk yang besar atau bis pariwisata nih mungkin kan sedikit repot. Nih ada truk, coba. Ya masih. Tapi jalannya tadi apa tergolong lumayan nanjak ya. Tapi memang mobil ini aja yang Mungkin ya, nggak atau kerasa ya. iya bisa jadi karena dari suara getaran dan juga posisi giginya dia masih belum ada apa namanya effort, dalam arti Iya. masih tenang-tenang aja, belum mengeluarkan effort yang lebih. Ya ini tanjakan ya tidak tanjakan. Tidak ada effort sama sekali. Padahal kalau kita lihat di sebelah kiri kamera itu udah ada tebing ya, dalam arti kita udah masuki dataran tinggi nih sebenarnya. Tuh, tebingnya udah mulai kelihatan. Dan lumayan cukup tinggi sebenarnya. Cuman memang nggak kerasa sih mobilnya. Banyak sekali posisi blind spot di daerah sini karena memang terhalang tebing ya. tebing dan juga banyak sekali apa, warung-warung, dagang-dagang. Maksudnya sih setelah ini udah mulai banyak orang jualan durian ya. Nggak tahu kalau masih belum terlalu. Nah ini lumayan blind spot juga. Nah ya. Ketiganya kita harus memberikan kode, entah itu klakson atau teriakan. Woi. Iya kayak gitu. Yang penting itu kode agar pengendara yang dari arah berlawanan bisa mengantisipasi jalur yang ada di depan, untuk meminimalisir tabrakan. Dulu waktu kecil banyak sekali di pinggir-pinggir jalan sini langsung orang jualan durian. Atau memang sekarang udah nggak ada ya? Tapi ternyata zaman sekarang meskipun kita udah kasih kode masih banyak yang ngawur, tanda kutip. Losdol sengaja mengabaikan atau gimana, atau dia memang sengaja, bahasa Jawanya emang macak perut kayak opo ngono ya. Model. Tuh, masih belum ada ya. Mungkin belum musim ya. Apa Desember ya? Lagi musim-musimnya. Iya, mungkin belum musim. Bisa jadi. Sebenarnya jalur ini itu sangat-sangat panjang. Kalau dari Jombang diterusin lagi terus nanti bisa akan tembus di daerah Kandangan, dimana persimpangannya ada di situ. Lanjut bisa lewat Pujon nanti kalau mau ke Malang. Oh, lihat Pujon. Namun kalau dari sini sangat-sangat jauh. Orang pasti milihnya lewat Cangar. Namun itu juga rangkaian dari jalanan ini sebenarnya, jadi satu mengelilingi sebuah
sebuah pegunungan, deretan pegunungan. Tapi kalau hujan nggak terlalu curam ya tanjakan. Iya, tapi hujan itu Liku-liku ya. dan juga tebingnya, dalam arti rawan longsor. Kalau untuk ketinggiannya sih nggak begitu tinggi daerah Pujon. Bisa keluar Kandangan, Pare, bisa ke Kediri, Blitar, Malang, nah itu daerah gunung. Oke, semoga lancar sampai tujuan. Jadi tetap ikutin terus video kita kali ini ya. Selamat menikmati perjalanan. Oke, sekarang kita udah sampai di itu namanya Kansa, kandang sapi. Iya, kakak kelasku. Pemandangannya bisa dilihat lumayan cukup indah. Meskipun ini masih di daerah mana? Jombang ya. Nah, kesimpulannya adalah selama perjalanan tadi kita malah bingung ya, dalam arti bingung cari tanjakan yang agak ekstrim itu yang mana. Karena ya nggak perlu diragukan lagi untuk performa dan lain sebagainya. Mobil Fortuner itu masih oke. Nah, konten kita kan dalam arti lumayan cukup lengkap nih, dan performa di daerah pegunungan udah, road trip jarak jauh juga udah teruji. Terus untuk kondisi dan juga kualitas, fungsi dan lain sebagainya oke, kita udah jelasin semuanya masih oke. Kesimpulannya adalah memang mobilnya sangat istimewa. Kita tekankan lagi, untuk budget 235 juta itu aku rasa nggak terlalu kemahalan, dalam arti karena memang mengingat kondisinya yang sangat istimewa. Kaki-kaki juga enak. Karena memang mobil bekas itu, kalau menurut kita ya, kalau menurut saya sih kesimpulannya itu ketika agak mahalan sedikit itu lebih baik ya dari pasaran. Tapi kalau asalkan kondisinya seperti mobil Fortuner itu kan gitu ya. Kalau kalian pengennya yang murah tapi PR, ya buat apa, ujung-ujungnya untuk benahin PR dan sebagainya juga jatuhnya lebih mahal kan, bisa jadi gitu. Makanya kita jual kondisi 235 juta, aku rasa sih worth it sekali. Karena mobil second itu ibarat mencari perhiasan di tengah tempat sampah, kan agak lumayan sulit kan gitu. Jadi kita rasa nggak terlalu kemahalan lah untuk harga 235 juta. Mengingat performa kita udah tes berkali-kali di beberapa konten video juga, tidak ada problem, memang tidak ada problem sama sekali, kondisinya juga masih oke. Jadi kita tekankan dan kita ulangi sekali lagi, kalau kalian memang serius berminat, langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar kita senantiasa terus semangat memberikan sebuah konten yang edukatif tentang otomotif dan juga jual beli mobil bekas. Oke, saya akhiri dari daerah Jombang, Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.